Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan aplikasi Ceritain. Apa sih itu aplikasi Ceritain? Aplikasi Ceritain itu adalah aplikasi yang berfokus kepada kesehatan mental. Kemudian izin memperkenalkan anggota tim. Yang pertama ada Iksanur Rizky Putra sebagai project leader. Alasan dipilihnya Iksanul karena ia memiliki keahlian dalam mengelola proyek, kemudian menguasai technical skill, dan berpengalaman terkait dengan kepemimpinan proyek. Selanjutnya ada Mutia Putri Widodo sebagai user experience researcher. Alasan dipilihnya karena ia mampu mengolah data dan menganalisis data, serta mengerti mengenai proses design thinking. Ada Farhan Adiatma Suryadi sebagai ilustrator. Alasan dipilihnya Farhan karena ia seseorang yang imajinatif, kemudian up to date dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya ada Lezia Natalia sebagai data analis. Lezia dipilih sebagai data analis karena ia memiliki kemampuan matematika serta statistik yang baik dan juga ia memiliki kemampuan dalam visualisasi data. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, yaitu Herdiansa Mulyasa, sebagai User Interface Designer, karena saya memiliki kemampuan dalam visual communication, serta mampu memahami kebutuhan user atau memiliki user empathy. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam problem. Jadi, berdasarkan data sekunder, menurut Tirto.id, survei menyatakan 64,3% dari 1.522 orang cemas dan depresi karena COVID. Disertai dengan dari sumber.com, data psikiater menyatakan bahwa 1.522 orang Indonesia depresi akibat corona. Maka dari itu, problemnya yaitu seseorang dengan gangguan kesehatan mental dan sulitnya mengekspresikan suatu hal. Maka dari itu, kami ingin membuat aplikasi Ceritain yang dimana membantu orang-orang mengekspresikan perasaannya dengan bantuannya orang ahli. Oke, ini adalah segmentasi dari aplikasi Ceritain, di mana segmentasi aplikasi Ceritain ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah segmentasi demografi, yang kedua adalah segmentasi geografi, dan yang ketiga adalah segmentasi psikografi. Untuk segmentasi demografi, aplikasi ini dapat dipakai oleh masyarakat mulai dari usia remaja minimal 13 tahun hingga dewasa. Dan pemakaiannya pun bisa digunakan untuk laki-laki dan juga perempuan. Dalam hal segmentasi geografi, wilayah pemasaran aplikasi Ceritain tentu berada di Indonesia. Namun, berhubung kami memiliki layanan konsultasi secara offline, jadi solusi ini hanya dibatasi dalam satu kota atau wilayah tertentu. Misalnya hanya berada di Jawa Barat saja. Dan yang terakhir adalah segmentasi psikografi, di mana kami berusaha untuk mendidik orang-orang yang memiliki masalah tentang kesehatan mental, terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini. Berikut adalah video produk demo dari aplikasi Ceritain. Video ini akan menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan pendaftaran dan juga login. Selanjutnya akan masuk ke dalam timeline atau beranda dari aplikasi Ceritain yang berisi post tentang quotes, lalu setting akun profil, dan tentunya fitur utama kami adalah fitur ruang cerita yang memberikan fasilitas kepada user untuk berkonsultasi tentang kesehatan mental mereka dengan psikolog. Lalu kami ada fitur chat dengan teman. Nah, di layar terakhir merupakan tampilan apabila aplikasi perlu diupdate oleh user. Nah, selain fitur di atas, ada fitur tambahan yaitu forum diskusi, di mana pengguna bisa membahas topik mengenai kesehatan mental, lalu
Ada juga emergency call apabila user yang sedang gelisah dan cemas serta ingin bercerita. Nanti tim dari Ceritain akan mengangkat telepon tersebut dan mencoba untuk mendengarkan dan memberikan solusi sementara. Kami juga menyediakan fitur konsultasi offline dengan melakukan reservasi bersama psikolog dan dokter spesialis kejiwaan yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya ada customer traction. Kami melakukan quick survey menggunakan fitur story Instagram. Adapun responden adalah mahasiswa dari berbagai usia, program studi, dan asal universitas. Pada pertanyaan pertama, yaitu apakah kalian individu yang memiliki mental health awareness? Responden sebanyak 41 dari 47 orang sadar dengan mental health untuk diri sendiri. Lalu untuk pertanyaan kedua, jika ada platform yang menawarkan layanan konsultasi dan forum diskusi tentang mental health, apakah Anda akan tertarik untuk memakainya? Dan dijawab oleh 39 responden dari 47 responden tertarik untuk menggunakan aplikasi. Dari quick survei di atas, ternyata mahasiswa perlu produk layanan konsultasi kesehatan mental dan diskusi tentang kesehatan mental. Kami mengambil 10% dari biaya konsultasi offline karena kita memiliki dua opsi, yaitu konsultasi online dan offline. Untuk offline itu kami membutuhkan perjanjian tempat dan waktu antara mentor dan user. Untuk konsul online, kami memiliki fitur premium di mana user dapat memilih mentor atau psikolog untuk mengobrol tentang keluhan atau sekedar mengobrol tentang masukan-masukan kepada user. User kami banyak menggunakan sosial media seperti Twitter dan Instagram, dan besar peluang kami, user dapat memiliki perhatian tentang aplikasi kami, yaitu Ceritain. Dan kami juga mengikuti event-event charity mental health untuk tempat promosi kami di dalam area tersebut. Demikianlah presentasi dari kami. Perkenalan tentang aplikasi Ceritain. Berhubung aplikasi kami masih terbilang baru, kami berharap bahwa Bapak Ibu dapat bergabung bersama kami sebagai co-founder dari tim kami. Bapak Ibu bisa menghubungi kami dari nomor email yang tertera, dan besar harapan kami kita bisa bersama-sama membantu Indonesia lebih bahagia lagi. Demikian, terima kasih. Apabila ada kekurangan kata, ceritain aja cerita kalian diceritain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.